Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Kembali lagi ya berjumpa dengan kita dengan momen dan keseruan yang berbeda pastinya di informasi terupdate. Untuk hari ini, untuk kali ini saya akan membagikan buat teman-teman semua. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya membagikan buat teman-teman semua aplikasi penghasil uang. Untuk aplikasi penghasil uang hari ini libur dulu ya guys. Kita lanjut lagi besok. Dan untuk hari ini, untuk video kali ini saya akan membagikan buat teman-teman semua. Ini yang saya bagikan adalah tentang pengalaman saya guys. Dan menurut saya pengalaman saya ini sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman semua, khusus buat teman-teman yang baru menikah dan sudah memiliki anak, apalagi anaknya masih berumuran di bawah 1 tahun seperti saya. Dan ada pun yang saya bagikan ini adalah berhubungan dengan kesehatan baik guys. Tapi jujur ya guys, saya bukanlah bagian dari kesehatan atau dokter atau segala macamnya yang berhubungan dengan kesehatan. Tapi yang saya bagikan ini adalah sesuai dengan pengalaman yang saya alami seperti itu guys. Dan itu yang ingin saya kupas, saya review. Semoga buat teman-teman yang melihat video saya ini bermanfaat juga ya, dan semoga bisa diperhatikan juga ketika yang saya alami terjadi kepada kesayangan Anda atau pada baby atau bayi Anda seperti itu. Pengalaman saya ini seperti ini guys. Jadi pada hari Senin, berarti seminggu yang lalu ya guys, dan hari ini sudah hari Senin. Dan hari Senin itu jam 10 pagi seperti itu. Dan biasanya kalau udah jam 10 pagi itu anak saya tidur guys, dan tiba-tiba bangun dan kita kasih susu seperti itu, seperti biasanya, dan tahu-tahu muntah guys. Jadi saya kurang ngeh bahwasanya dia udah muntah karena nggak ada suara guys. Biasanya kalau dia ada sesuatu hal yang ini merasa sakit atau segala macam biasa nangis guys, dan ini tidak ada nangis sama sekali. Tahu-tahu itu semua di ayunan guys, di ayunan itu kepalanya sudah ditutupi sama susu, ditutupi sama nasi begitu karena selesai makan kan. Lah saya bingung ini kenapa ini baby begitu ya. Aku pikir mungkin kekenyangan kali, banyak minum susu, jadi slow aja. Jadi kita bersihin ya, ajak tidur lagi kan begitu. Nah jam 12 sesudah bermain-main dan dia ini makan lagi, kita kasih makan. Saya belum curiga ya guys, ada sesuatu hal yang mengganggu kesehatannya begitu. Nah kita kasih makan, kita kasih minum, dia muntah lagi lah. Ini kenapa gitu? Jadi udah muntah lagi, dan udah itu kita kasih susu tetap muntah lagi. Wah, ini ada sesuatu hal yang kurang beres. Tahu-tahu udah jam 12, jam 2 dia badannya udah mulai panas dan udah rewel sekali ya, sore-sore juga udah rewel, pokoknya udah nangis mulu kerjanya guys. Kita nggak tahu ya, kita kan baru pengalaman nih. Dan sebelumnya anak saya ini belum pernah sakit juga, paling karena selesai divaksin demam sehari udah. Dan itu langsung saya tes suhunya pakai termometer, itu suhunya udah 37 hampir 38 guys. Dan sebelumnya belum pernah seperti itu gitu. Jadi merasa panik juga sih karena kita kan belum pernah mengalami seperti itu. Dan sore-sorenya itu kita ada saudara bidan juga, dan kita disuruh membeli obat dari klinik atau dari dari apotek begitu. Jadi kita beli, kita kasih. Oke, dia minum tapi nggak ada perubahan guys, sama aja begitu. Jadi tetap panas, tetap muntah-muntah, tetap mencret. Dan mencretnya ini guys tidak mencret biasa begitu, jadi mencret itu air semua yang keluar begitu. Wah, kita ketakut juga kan, katanya bisa dehidrasi begitu. Nah selanjutnya itu sudah seperti itu ya. Jadi kita besoknya kita ke klinik ya, dan sesudah di klinik kita dikasih obat dan kita jelasin bagaimana anak kita gimana sakitnya. Kita dikasih obat demam, dikasih obat untuk muntah, dikasih obat diarenya begitu. Nah kita kasihkan, tapi tetap aja guys nggak ada perubahan gitu. Jadi tetap kasih makan, muntah, dan kalau nggak keluar dari atas dari bawah gitu. Jadi ketika dikasih makan langsung keluar guys cairan gitu.
Wah, jadi sempat agak pusing sih ini gimana gitu ya. Nah, udah itu kita besoknya lagi kita bawa lagi ke klinik dan dikasih lagi obat sama aja gitu. Jadi hanya ditambah beberapa obatnya kita kasih, tetap aja ya nggak ada perubahan. Badan udah lemes, jadi anak kita ini udah lemes sekali guys, udah lemes. Tapi dia tuh masih mau minum, masih mau makan guys. Tapi belum dehidrasi sih, soalnya kita kasih Oralik. Jadi buat teman-teman yang punya anak dan masih belum pengalaman, apalagi dia diare begitu atau muntah-muntah, ini peluang sekali ya guys. Buat teman-teman yang belum tahu, boleh ya dikasih Oralik begitu. Dan Oralik ini menurut WHO sangat luar biasa sekali ya manfaatnya untuk anak-anak kecil, apalagi di bawah 1 tahun begitu. Jadi untuk mengisi atau mengganti cairan yang hilang karena dia diare, karena muntah, Oralik itu sangat cocok sekali ya guys. Dan setelah itu kita kasih Oralik dan tetap aja ya guys nggak ada perubahan. Dan kita udah tanya juga, ada teman, ada saudara dikasih katanya obat tradisional, kalau kami itu namanya Gambir ya guys, Gambir. Kita udah kasih, tetap aja nggak ada perubahan guys. Tapi hari Senin, hari Selasa, hari Senin itu kan demam ya guys, sorenya demam. Hari Selasa sih nggak demam lagi, udah mulai mendingan. Kita pikir mah udah sembuh ya, ternyata tetap aja guys nggak ada, tetap diare begitu, tetap muntah-muntah. Dan terakhir ada temen yang yang ini ya guys, tapi sebelumnya kita udah kasih susu juga guys, susu khusus katanya, tapi enggak juga. Tapi susu khusus itu bukan untuk obatnya, tapi untuk mengganti energi yang hilang. Tapi dia nggak doyan guys, dimuntahin lagi. Nah terakhir kita tanya temen temen ini juga mau baru punya anak paling setahun gitu, setahun lebih lah. Jadi dia mungkin punya pengalaman juga atau tahu dari orang, nggak tahu seperti apa katanya guys. Jadi ini yang saya bagikan intinya dari video ini ya guys. Jadi teman ini memberitahu bahwasanya kasih aja coba saus mentah guys, saus mentah. Wow, aku sih agak ini ya, agak yakin tidak yakin, tapi udah, yang penting apa dibilang orang yang selagi obat ya kita yakin aja gitu ya. Nah jadi saya cari saus mentah ke pasar, nggak ada ya. Jadi nggak ada di mana juga, nggak ada, jual buah juga nggak ada, katanya lagi belum musim. Jadi kita juga nggak ada ya. Terus kita cari lagi gimana ini. Nah jadi saya keluar cari-cari, tahu-tahu ada guys batang ya, pokoknya di luar perumahan gitulah. Jadi kita minta aja gitu kan, saya mau beli tapi udah ambil aja, kalau mau buat obat mah dibilang begitu ya saya ambil. Nah itu kan udah hari ini cerita pendek ya kan, cerita panjang dipendekin gitu. Itu hari ke-5 atau hari ke-6 ya, hari ke-5 guys, hari ke-5. Jadi kita kasih saus matang, tapi udah banyak obat sih kita kasih, udah obat tradisional, ada obat dari apotik, tapi nggak ada perubahannya. Jadi pas kita kasih saus mentah ini itu hanya 1 sendok ya guys. Jadi kita kasih sore Kamis kalau nggak salah ya guys, sore Kamis kita kasih saus mentah, sore Kamis. Nah besok pagi dia udah nggak ini lagi, nggak muntah lagi, nggak mencret lagi, jadi hilang guys. Jadi ternyata saus mentah ini guys sangat luar biasa sekali kasarnya untuk anak baby yang lagi mencret atau muntah. Jadi buat teman-teman yang mengalami sesuatu penyakit kepada anaknya yang seperti yang kami alami ini, dicoba saus mentah ini karena sangat luar biasa sekali manfaatnya, khusus buat teman-teman yang ini ya, yang punya anak masih kecil. Tapi nggak tahu ya buat yang gede juga masih masih bisa digunakan atau seperti apa. Menurut saya masih bisa, tapi saus mentah ini bukan ini ya guys, bukan yang, kalau bisa jangan sampai ada rasa manisnya begitu. Jadi masih hambar atau pahit gitu, bukan pahit sih, kayak pahit sih tapi bukan pahit. Tapi rasa pastinya boleh teman-teman coba dulu. Jadi caranya itu cara untuk menyajikan saus mentah ini, caranya itu guys diparut ya guys, diparut begitu. Dan kalau bisa di blender ya. Jadi kebetulan blender kita lagi rusak, jadi kita parut, dan udah kita parut begitu, airnya kita peras. Jadi kalau yang kami kasih itu kepada anak kami itu, jadi anak kami itu masih umur 8 bulan ya, kita kasih hanya setengah sendok makan guys, setengah sendok makan.
itu diminum dan besoknya sembuh gitu. Jadi sangat luar biasa sekali guys sawo mentah ini. Jadi buat teman-teman yang punya kendala yang seperti yang kami alami, boleh dicoba ya guys, sangat luar biasa sekali. Dan ketika itu saya penasaran ya, ini benar nggak ya sawo mentah ini manfaatnya sangat luar biasa sekali begitu. Jadi saya searching di internet, ternyata guys nggak ada guys, nggak banyak atau nggak ada penelitian atau suatu hal yang menunjukkan bahwasanya sawo mentah itu bisa mengobati anak kecil gitu atau mengobati penyakit diare. Nggak ada guys. Jadi ini menurut saya suatu penemuan baru ya menurut saya, tapi nggak tahu, mungkin ada tapi saya belum menemu atau ada artikel atau ada penelitian begitu. Jadi buat teman-teman yang boleh dicoba ya. Dan setelah saya searching juga manfaat sawo mentah ini, ternyata sawo mentah ini manfaatnya beda lagi guys. Saya nggak nyangka. Jadi sawo mentah ini manfaatnya untuk meningkatkan apa ya bilangnya itu, kejantanan laki-laki kali. Untuk manfaatkan, pokoknya berhubungan dengan ranjang lah guys. Berhubungan dengan ranjang, jadi untuk meningkatkan kekuatan laki-laki kata. Jadi itu ya guys manfaatnya yang saya searching di internet. Jadi kok beda begitu. Jadi menurut saya sih manfaat sawo mentah ini banyak ya guys, ternyata banyak. Jadi saya sudah searching juga di internet dan saya akan ngasih tunjuk buat teman-teman. Tapi saya lebih fokus ya guys, karena saya sudah mengalami dan sudah mempraktekkannya, bahwasanya lebih jitu dia ke ini guys, ke diare tadi begitu. Jadi ada ini beberapa manfaatnya ya guys, manfaat dari sawo mentah ini. Jadi saya akan kasih tunjuk buat teman-teman semua. Ini dia manfaatnya. Ada 23 manfaat buah sawo yang harus kita ketahui ya. Oke, ini dia. Jadi yang pertama itu ini guys, yang pertama itu baik untuk kesehatan mata ya guys. Jadi sawo mentah ini juga baik untuk kesehatan mata. Buat teman-teman yang matanya udah mulai rabun atau kesehatan yang sudah berkurang, ini cocok ya guys untuk sawo mentah ini. Dan bisa juga bersifat diuretik, karena saya kurang paham ini guys. Boleh teman-teman baca juga, nanti saya terapkan di deskripsi sumbernya ini. Dan ketiga itu bisa meredakan gejala batuk dan pilek. Jadi sangat luar biasa sekali ternyata guys sawo ini. Dan selanjutnya itu ada menjaga kesehatan psikologi lah. Untuk menjaga kesehatan psikologi. Dan ada lagi untuk menjaga kesehatan jantung. Jadi buat orang tua ya, buat teman-teman yang udah penyakit jantung boleh nih. Dan baik untuk kesehatan kulit. Untuk kesehatan kulit juga bagus guys. Sawo ini baik untuk kesehatan rambut, untuk penunjang pertumbuhan rambut juga boleh. Jadi untuk busa juga ya, untuk anak kecil yang rambutnya belum tumbuh sempurna, di konsumsi begitu untuk menunjang rambutnya. Dan untuk ada sumber energi, agen anti inflamasi. Saya kurang paham guys, boleh ya teman-teman baca nanti. Pencegahan kanker tertentu, wow, menjadikan tulang sehat, untuk mengobati tulang juga bisa guys. Obat sembelit juga bisa sawo ini guys. Ada sifat antivirus dan antibakteri. Jadi dia juga bisa menangkal berbagai virus dan bakteri ya guys. Ada anti diare. Nah, ini saya nemu guys anti diare, tapi dia nggak rinci, hanya kalimat seperti ini. Tidak ada kalimat-kalimat yang yang sudah melakukan penelitian seperti itu, hanya biasa saja begitu. Jadi saya belum menemu ya guys tentang sawo ini bisa mengobati diare secara penelitian begitu. Ada menghancurkan batu ginjal juga bisa ya, membantu menurunkan berat badan, dan berbagai agen detoksifikasi. Ada gigi berlubang juga bisa ya. Nah, jadi banyak sekali ya guys manfaat dari sawo mentah ini. Lebih rincinya nanti boleh teman-teman lihat di deskripsi videonya. Di situ sudah saya cantumkan link yang saya sampaikan ini. Jadi mungkin ini saja yang bisa sampaikan buat teman-teman. Dan ketika teman-teman lihat video saya ini, boleh di komentar ya guys, apa saja obat-obat untuk baby begitu,
biar ini berhubungan dengan obat-obat antiapotik atau obat-obat tradisional. Jadi buat kita yang punya anak dan mengalami sakit gitu ya, kita ini ya guys, ada peluang pengobatan secara cepat begitu. Jadi semoga yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika anak teman-teman juga mengalami sakit, cepat sembuh ya guys. Karena kita juga sangat panik guys kalau anak kita sakit. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk momen kali ini. Sampai berjumpa di next video. See you.